saudara untuk mempersiapkan diri menyambut hari Pentakosta yang akan kita peringati tepat pada hari Minggu nanti. Dan saat ini, mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau buka hati, dan kita mau senangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sama-sama untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus di malam hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersyukur buat karya-Mu yang sempurna
Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu selalu. Bapa yang baik, Kau berikan kami. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Katakan dengan penuh iman, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. berkatnya melimpah, yes. Dia besar Tuhan, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. berkatnya Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. sekali lagi katakan berkatnya melimpah, Berkatnya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah El Shaddai Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini Tuhan. Hari di mana kami boleh memuji Engkau dengan penuh sepenuh hati kami ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan tiba waktunya kami untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Bapa lewat firman ini boleh menjadi berarti buat hidup kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang berbicara ya Bapa. Apa yang dikatakannya adalah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang waktu ke depan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Salam semuanya, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, dimanapun Bapak Ibu berada,
Baiklah, di Pekan Pentakosta di hari malam terakhir ini kita bersyukur bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang sudah melawat, Allah yang sudah cukup mencurahkan kuasa Roh Kudus di dalam setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Baik, di malam yang terakhir ini saya akan sampaikan firman Tuhan dan kita akan belajar bersama-sama, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita melihat hari-hari ini, Bapak Ibu, orang percaya maupun kebanyakan orang ya tidak ingin ada tuntunan pimpinan dari Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa malam hari ini kita inginkan bahwa Roh Kudus terus memimpin di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu, hidup orang percaya seharusnya memiliki kehidupan yang terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sudah sepanjang minggu ini kita belajar tentang Roh Kudus, baik itu Roh Kudus dan orang percaya, Roh Kudus dan karya-karyanya, Roh Kudus dan mujizat-mujizatnya, dan juga Roh Kudus dengan segala bentuk pekerjaannya yang luar biasa menuntun setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Dan hari ini kita akan belajar tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara yang saya ke dalam Tuhan, dalam bahasa Gerika atau bahasa Ibrani tentang Roh Kudus adalah Ruach HaKodes, di mana Ruach HaKodes adalah pribadi dari Trinitas Allah, ya, dari Tritunggal Allah itu. Nah, kemudian dalam bahasa Yunani adalah pneuma, di mana Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan adanya Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin, membimbing kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma, Bapak Ibu ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 dan 15. Di sini dikatakan demikian, ini suratan Rasul Paulus disampaikan kepada jemaat yang ada di Roma, supaya orang-orang yang ada di sana, jemaat yang ada di sana, mengerti benar atau mengerti persis bagaimana karya Roh Kudus dalam tuntunannya setiap hari di dalam kehidupan orang percaya. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat yang ada di Roma, supaya jemaat yang ada di sana itu boleh memahami karya Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Nah, di bagian yang pertama di sini dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, ada kata semua orang, Bapak Ibu. Ya, semua orang. Berarti tidak terkecuali, baik itu besar, kecil, tua, muda, ya, semua orang. Tentunya yang dikatakan Alkitab adalah semua orang yang percaya, memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dengan demikian Alkitab berkata bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah. Dipimpin Roh Allah, Bapak Ibu. Nah, ada kata dipimpin. Roh Kudus, Roh Allah memimpin seseorang percaya menuju ke sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuatunya apa? Sesuatunya adalah menjadikan kita anak Allah. Menurut Alkitab di Roma pasal 8 ayat 14 ini. Nah, semua orang yang dipimpin oleh Allah, Roh Allah adalah anak Allah.
Jadi jelas bahwa hidup orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu memiliki ciri khas, ya, memiliki ciri khas supaya bisa memahami, bisa mengerti, bahkan bisa senantiasa terus bersekutu dengan Roh Kudus lewat karyanya itu yang luar biasa, menjadikan kita ini menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu coba kita melihat ada kata dipimpin. Dipimpin berarti Roh Kudus itu adalah ya yang terutama sebagai pusat pimpinan kehidupan orang percaya. Ya, Roh Kudus itu nomor satu sebagai pimpinan langkah-langkah kehidupan orang percaya. Kata pimpinan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari adalah memiliki pengertian bijaksana. Nah, inilah yang dimiliki oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang merasakan, pribadi yang turut ya, mengambil bagian di dalam segala sesuatu dalam kehidupan orang percaya. Dan dengan demikian, pimpinan Roh Kudus itu ada di dalamnya adalah kebijaksanaan, ada bijaksananya. Dengan demikian, bahwa Alkitab berkata, Roh Kudus yang memimpin orang percaya yang menjadikan anak-anak Allah itu membuat seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu ya memiliki satu keberanian. Ayat yang ke-15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Ini yang membuat Roh Kudus bekerja dalam hidup kita orang percaya, bahwa Roh Kudus akan memberikan keberanian. Ya, Roh Kudus akan memberikan keberanian. Roh Kudus tidak memberikan roh perbudakan. Nah, dan itu membuat menjadikan roh itu membebaskan kita dari roh perbudakan. Roh perbudakan dari mana? Roh perbudakan dari hukum Taurat, roh perbudakan dari dosa. Supaya apa? Supaya ada kebebasan dan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus memiliki keberanian lagi. Nah, beraninya itu Bapak Ibu di bagian mana? Ya, berani di bagian hal yang mana? Di dalam Alkitab ini, di dalam ayat 15, berani untuk mengatakan bahwa kepada Bapa di surga, kepada Allah di surga, kita berani menyebut ya Aba, ya Bapa. Ini yang membuat roh itu bekerja dalam hidup kita. Ini yang menjadikan kita itu lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Ada keintiman dengan Roh Kudus supaya ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita memiliki keberanian menyebut Allah kita adalah Bapa, Aba. Ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu yang ada ini, mari kita akan melihat seperti apakah ciri-ciri. Nah, tentunya Bapak Ibu, ada ciri-ciri khas dari orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, tidak hanya sekedar kita menyebut ya Bapa, ya Aba, ya Roh Kudus, tetapi ada ciri khas yang membuat kita ini lebih memahami karya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu, dimanapun panjenengan berada, mari kita akan lihat bersama-sama. Ada 3 Bapak Ibu. Ya, ada 3 hal yang harus saya sampaikan dan kita pelajari. Apa saja Bapak Ibu? Ciri yang pertama, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kesiapan hati. Nah, ini kesiapan hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang-kadang kita melihat gitu, banyak orang yang notabene-nya percaya Bapak Ibu, tetapi enggan dipimpin oleh Roh Kudus. Maunya berjalan sendiri, berjalan dengan kekuatannya sendiri. Wah, saya sudah bisa, saya ini itu. Begitu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat ada hati yang siap, ya, kesiapan hati yang ready gitu ya. Nah, dikit-dikit lah bahasa asingnya. Hati yang ready, yang siap. Siap diapain? Siap dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini Bapak Ibu,
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kalau kita memiliki hati yang siap untuk dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita juga siap menerima karyanya yang luar biasa, menerima berkatnya yang luar biasa. Maka dari itu, monggo kalau kita siap menerima pimpinan Roh Kudus, artinya kita harus menyediakan hati kita. Ya. Contoh saja, contoh dalam pelayanan Bapak Ibu. Wah, ini kita ditunjuk melayani, wah saya nggak mampu, saya nggak bisa, maaf saya belum bisa, saya belum pinter, seperti itu. Jadi belum ada kesiapan di dalam menerima pimpinan tuntunan dari Roh Kudus itu. Nah, dengan demikian Pemazmur mengatakan di Mazmur pasal yang ke-57 ayat yang ke-8, coba kita lihat di sini ya, Pemazmur mengatakan ini Mazmur siapa Bapak Ibu? Ternyata ini adalah Mazmur Daud. Pasal 57 ayat yang ke-8. Ini Daud ya memiliki kesiapan hati yang mantap di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Hatiku siap ya Allah. Hatiku siap. Nah ini, hatiku siap ya Allah. Hatiku siap. Sampai 2 kali ada kata hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Berarti Daud sungguh-sungguh membutuhkan pimpinan Roh Kudus di dalam kepemimpinan sebagai raja di Israel. Selama 40 tahun Bapak Ibu, Daud senantiasa terus mengharapkan karya Tuhan bekerja dalam hidupnya. Sehingga Alkitab berkata bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Makanya di sini dikatakan hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Nah, ketika hati Daud siap apa? Siap dipimpin oleh Roh Kudus, dia juga siap untuk apa? Untuk menyanyi, memuji, bermazmur bagi Tuhan. Itu di bagian B. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Baru di ayat yang 9, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Berarti apa? Berarti Daud memiliki kesiapan yang luar biasa untuk menerima tuntunan dari Roh Kudus di dalam kehidupannya. Ini juga tidak lepas dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dimanapun berada. Kita harus memiliki kesiapan hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Siap enggak dipimpin dengan Roh Kudus? Tentunya kita harus siap. Kalau tidak siap, nanti Tuhan, gitu ya, diminta Abah untuk melayani nanti Bah. Biasanya kan begitu, saya belum layak. Tetapi ketika kita menerima pimpinan Roh Kudus, tentunya hati kita itu selalu siap. Nah, yang pertama ini hati kita harus siap. Siap apa? Siap dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika ada kesiapan hati dipimpin oleh Roh Kudus, di dalamnya ada nyanyian, ada mazmur, ada penyembahan, dan melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang bersiap, nah bersiap untuk apa lagi? Bersiap untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, hati kita nggak siap bertemu dengan Tuhan, bagaimana kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima tuntunan pimpinan dari Roh Kudus? Amos pasal yang ke-4 ayat 12. Coba kita lihat di sana, kitab Amos pasal yang ke-12 ya, pasal 4 ya. Pasal 4 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan ya, di bagian terakhir saja. Lebih baiknya kita baca dari bagian pertama ayat 12. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel,
Karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Nah, Amos ya memberikan satu perintah kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Amos menerima firman Tuhan supaya disampaikan kepada orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel itu ya jauh meninggalkan Tuhan, jauh meninggalkan hadirat Tuhan, jauh dari persekutuan, Bapak Ibu. Ya, dari ayat yang ke-6 di situ memang Alkitab berkata bahwa orang Israel adalah orang yang keras kepala, keras tengkuk, tegar tengkuk. Sampai-sampai firman Allah diberikan kepada Amos, seorang peternak dari Tekoa, ya dari Tekoa. Dia sampaikan, ya Amos, kamu pergi kepada orang Israel karena orang Israel sudah jauh membelakangi Tuhan. Bahkan di perikop ini orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Maka akan ada malapetaka dan juga yang lain-lain yang ditimpakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Sehingga di ayat yang ke-12, sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel, oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Nah, kalau kita lihat dari ayat per ayat, Bapak Ibu, bersiap untuk apa? Bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan akan melakukan segala sesuatu yang membuat bangsa Israel itu mengalami yang tidak enak. Tetapi kalau dia berbalik kepada Allah, berbalik kepada kebenaran, kembali lagi kepada persekutuan dengan Allah, Tuhan akan memulihkan keadaan bangsa Israel. Siap, hatinya siap. Makanya dalam Alkitab di sini dikatakan, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat, kita renungkan, sudahkah siap hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus? Alkitab berkata di dalam kitab Yohanes bahwa Roh Kudus memberikan keinsafan bagi dunia, keinsafan bagi dosa, supaya orang berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Alkitab berkata, namun Israel enggan, tidak mau. Maka keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kepada kita hari ini. Kita menerima keselamatan, kita menerima tuntunan dari Tuhan, kita menerima pimpinan Roh Kudus. Nah, tentunya ketika hati kita sudah siap, menjadi siap, mari kita libatkan Roh Kudus itu terus memimpin langkah-langkah kehidupan kita. Yang pertama, yang kedua, Bapak Ibu ya, kita melihat yang kedua. Ciri yang kedua, setelah kita melihat kesiapan hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus, yang kedua, kita respon. Nah, respon terhadap pimpinan Roh Kudus itu, yaitu sudah satu set, namanya tidak bisa dilepaskan, dipisahkan antara kesiapan hati dan respon. Gitu. Wah, aku siap, tapi siapin mau. Nah, di nyun sewu ya, di bibir, di lahirnya tidak siap, kan begitu. Tetapi kalau kita memiliki kesiapan hati untuk dipimpin Roh Kudus, kita merespon atas pimpinan Roh Kudus itu, merespon. Bagaimana bisa merespon pimpinan Roh Kudus terhadap kehidupan kita atau di dalam kehidupan kita? Coba kita lihat di Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-28. Kisah Rasul 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus atau Ruach HaKodes atau pneuma, dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Ini adalah ketika Paulus
memberikan jawaban kepada jemaat yang ada di Antioquia. Ya kan? Ini adalah keputusan Roh Kudus. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ada Roh Kudus, ada kami, Bapak Ibu. Berarti ini Paulus melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Paulus merespon pimpinan Roh Kudus itu dalam pelayanannya. Paulus merespon pimpinan Roh Kudus itu dalam mengambil keputusan. Dengan demikian coba kita melihat bahwa sebab adalah keputusan Roh Kudus. Jadi yang pertama bukan keputusan kami, tetapi keputusan Roh Kudus. Dan juga keputusan kami. Kami itu siapa? Kami adalah Paulus dan teman-temannya. Ya, termasuk Timotius juga ada di situ, Silas dan lain sebagainya. Mereka sehati, mereka memiliki kesehatian di dalam merespon pimpinan Roh Kudus itu di dalam mengambil keputusan. Nah sekarang bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Ya saudara, kita harus merespon yang positif terhadap pimpinan Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kita. Galatia pasal yang ke-5, coba kita lihat di sana. Galatia 5, kita lihat di ayat yang ke-18, ya. Galatia 5 ayat yang ke-18, di sini dikatakan, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagian A saja. Kita akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Nah ini. Jadi kita melihat bahwa pimpinan Roh Kudus itu terus bekerja ketika kita memiliki respon terhadap pimpinan Roh Kudus itu. Nah sekarang memang Bapak Ibu Alkitab berkata Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini. Tuhan Yesus ada di surga. Dia sedang bekerja buat kita mempersiapkan tempat buat kita. Tetapi Alkitab berkata lebih baik aku pergi ke sana. Kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Roh Kudus itu tidak datang, penolong yang lain itu tidak datang. Dan hari ini merupakan satu kebahagiaan buat kita orang percaya bahwa kita terus dipimpin oleh Roh Kudus ketika kita merespon akan pimpinan Roh itu. Libatkan Roh dalam hidup kita. Kalau penjenengan dan saya belum menerima Roh Kudus, kita minta. Ya, kita minta kepada Tuhan, Dia yang empunya Roh Kudus, supaya kita memiliki satu keutuhan, persekutuan yang intim. Ya, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Itu Amos mengatakan, dan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, baik Bapak Ibu, yang ketiga kita akan melihat yang ketiga sebelum kita masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, setelah kita memiliki hati yang siap, yang ready. Ya. Yang kedua, kita memiliki respon yang positif terhadap pimpinan Roh Kudus. Yang ketiga, kita itu harus peka terhadap suara Tuhan. Gitu? Peka terhadap suara Roh Kudus. Peka terhadap suara Tuhan yang terus dikumandangkan dalam hidup orang percaya. Contoh dalam Alkitab, Samuel, Bapak Ibu, Samuel Alkitab berkata yang masih kanak-kanak, berarti kan belum dewasa. Itu di bawah pimpinan Imam Eli. Pada waktu malam Samuel tidur, tiba-tiba Samuel dipanggil oleh Tuhan. Tetapi pada waktu itu Samuel belum ngerti, belum ngerti itu suara siapa. Ketika Tuhan berfirman kepada Samuel bangun, Bapak Ibu, Alkitab berkata, Samuel bangun, bertemu dengan Eli, Imam Eli di Silo itu, ya. Ketemu,
Ya Bapak, Bapak memanggil saya ya? Eli berkata, oh tidak anakku, aku tidak memanggil. Kamu kembali aja tidur, nggak apa-apa. Saya nggak manggil kok. Enggak. Samuel yang kecil, yang kanak-kanak itu, anak-anak bukan kanak-kanak ya, yang anak-anak itu ya, kembali tidur. Pada kedua kalinya Samuel dipanggil, Samuel, Samuel. Bangun lagi, terkejut dia, kayak bermimpi saja. Ketemu dengan Imam Eli. Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Samuel bangun. Oh tidak anakku, tidak. Baru Imam Eli ngerti bahwa itu Tuhan yang memanggil. Itu suara Tuhan anakku, suara Bapak, ya Bapak di surga. Bapak Allah di surga berfirman kepadamu, sudah tidur kembali. Kalau dia berbicara, jawab saja, ya Bapak, hambamu mendengar. Pada saat itu Samuel tidur lagi. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel, Samuel. Samuel berkata, ya Bapak, berbicaralah, sebab hambamu mendengar. Berarti apa? Berarti kalau kita melihat, memahami cerita firman Tuhan ini, cerita Samuel dengan Tuhan, Samuel yang walaupun masih kanak-kanak, masih anak-anak, dia peka terhadap suara Tuhan. Kenapa? Karena Samuel memang dipersiapkan Tuhan dari seorang perempuan namanya Hana. Samuel artinya diminta dari Tuhan. Minta waktu Hana berdoa sambil komat kamit dikira Imam Eli mabuk, ya kan? Begitu. Tetapi Hana mencurahkan isi hati Tuhan, dan sampai saat itulah Samuel dipanggil oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan menjadi nabi bagi bangsa Israel. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ketika kita peka terhadap suara Tuhan, apa toh yang harus kita lakukan? Ya, peka terhadap suara Tuhan Bapak Ibu, tidak hanya Tuhan berbicara kepada saya lewat mimpi. Dan hari-hari ini memang ya banyak sekali Tuhan berkata kepada saya, tapi nggak salah Bapak Ibu. Tetapi yang jelas suara Tuhan lewat firman yang diberitakan oleh hamba Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan. Inilah firman kebenaran yang harus kita terima, dan kita harus peka menerima firman itu dengan kesiapan hati dan juga merespon firman itu dalam setiap kehidupan kita. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, ketika Roh Kudus itu berbicara, kita harus memiliki kepekaan hati untuk menerima, untuk memiliki, dan itu harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kisah Rasul pasal 13, coba kita lihat di situ. Ya, Kisah Rasul pasal 13 di ayat yang kedua. Di sini ya ada seorang pelayan Tuhan yang melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang kedua. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Nah ini ada kata-kata, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ini ketika Barnabas dan Saulus diutus, dipersiapkan. Roh Kudus berbicara. Roh Kudus berbicara kepada murid-murid pada waktu itu. Berbicaranya bagaimana? Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, artinya bagi Tuhan, untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Tugas apa? Jadi antara Barnabas dan Paulus atau Saulus dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang memenangkan banyak jiwa, yang membawa orang-orang yang belum percaya,
menjadi percaya. Maka Roh Kudus berbicara kepada mereka ketika mereka sedang berkumpul pada waktu itu. Ya, pada suatu hari ketika mereka beribadah, berkumpul kan untuk beribadah Bapak Ibu. Ketika mereka beribadah, berkatalah Roh Kudus. Nah sekarang kita, Bapak Ibu, dimanapun penjenengan berada, sekarang hari ini, saat ini sedang beribadah, sedang berkumpul untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Maka izinkanlah Roh Kudus itu berkata-kata di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Artinya mereka peka terhadap suara Tuhan, peka terhadap suara-suara yang Tuhan sampaikan dalam hidup mereka. Supaya apa? Supaya mereka, Barnabas dan Saulus atau Paulus, dipersiapkan menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa. Nah, baik Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika mereka peka terhadap suara Tuhan, artinya kita harus memiliki hati, telinga yang peka juga terhadap suara Tuhan. Mazmur pasal 95 ayat 7 dan 8. Coba kita lihat di sana. Ya, ini agak panjang, tapi ini sebentar lagi ya. Mazmur pasal yang ke-95 ayat 7 dan 8. Di sini dikatakan demikian. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Sekiranya kamu mendengar suaranya. Suaranya Tuhan bagaimana? Nah, ayat 8-nya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa dan di padang gurun. Jangan keraskan hatimu, itu suara Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita harus peka terhadap suara Tuhan. Suara Tuhan apa? Suara Tuhan adalah tidak boleh mengeraskan hati. Tidak boleh mengeraskan hati. Artinya apa? Artinya hati kita harus siap. Siap apa? Siap dituntun oleh Roh Kudus, siap diubah oleh Roh Kudus, siap dipimpin dan diberikan hati yang baru. Kita berkata, aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, supaya yang lama berlalu dan yang baru itu datang di dalam kehidupan orang percaya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, biarlah hal ini terus terjadi di dalam kehidupan kita, dan mari kita akan renungkan firman. Kita minta kekuatan Roh Kudus, kita minta karya Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Kita akan pujian ini. Haleluya. 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 Curahkan urapilah kami Tuhan.
kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan, kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami, di hati kami. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami, di hati kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rindu rahmat-Mu Tuhan. Kami rindu kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku Tuhan, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu Tuhan, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Haleluya.
Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus dalam pribadi kami Tuhan. Terima kasih buat pimpinanmu Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Malam yang indah ini kami bersuka cita atas mujizat kemurahan pimpinan Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan buat kekuatan-Mu yang terus Engkau berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus menuntun kami. Engkau terus memimpin kami di mana kami terus berharap akan tuntunan dan pimpinanmu sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami telah siap hati Tuhan untuk menerima pimpinan Roh Kudus. Kami mau belajar Tuhan untuk merespon akan pimpinan Roh Kudus. Kami juga mau Tuhan ingin peka terhadap suara Tuhan yang mana Tuhan terus sampaikan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa tuntunan pimpinan-Mu itu terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu di hati kami masing-masing, baik yang ada di rumah, di tempat ini Tuhan, siapapun kami, Tuhan terus bekerja, berkati mereka dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di akhir dari persekutuan ibadah Pekan Pentakosta ini Tuhan. Kami terus percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami akan menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami Bapa, supaya kami terus berjalan menurut kehendak Tuhan dalam pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Berkati terus dengan karya Tuhan yang sangat indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami, kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang malam hari ini Tuhan, karya Allah terus bekerja dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna itu terus akan terjadi dalam kehidupan kami semua. Bangsa dan negara kami serahkan kepada Tuhan, supaya shalom itu ada di bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa surgawi, terpujilah nama-Mu. Kami terus menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Bapa yang baik, kalau sebentar kami mengakhiri dan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya tangan Tuhan yang kuat menolong, menopang, melindungi kami dengan perlindungan yang sempurna. Di tengah jalan, kiranya Tuhan juga akan memberikan kekuatan supaya damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus itu terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Karya Allah terus bekerja, pimpinan Allah terus bekerja, perlindungan Allah terus Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri persekutuan Pekan Pentakosta ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.